Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afidia Ihromi dengan NIM 02301900013. Saya di sini ingin melanjutkan pembahasan dari teman saya tentang sanksi yang berlaku. Sanksi yang akan diberlakukan bagi penerima STP atau surat tagihan pajak juga telah diatur oleh Pasal 14 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Sanksi administrasi. Yang pertama, sanksi administrasi berupa denda 50.000 dan denda 100.000. Denda 50.000 diperuntukkan untuk wajib pajak tidak atau terlambat penyampaian SPT masa, dan denda 100.000 diperuntukkan untuk wajib pajak yang tidak atau terlambat menyampaikan SPT tahunan. Yang kedua, ada sanksi administrasi berupa denda 2% dari dasar pengenaan pajak. Ini diperuntukkan untuk pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN tetapi tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP atau pengusaha kena pajak. Dan yang kedua, ada pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai PKP tetapi membuat faktur pajak. Yang selanjutnya ada pengusaha telah dikukuhkan sebagai PKP namun tidak membuat faktur pajak. Yang selanjutnya membuat faktur pajak namun tidak tepat waktu atau tidak mengisi selengkapnya faktur pajak. Yang selanjutnya ada sanksi administrasi berupa bunga dalam hal wajib pajak membetulkan sendiri SPT-nya, yang mana hasil pembetulan tersebut menyatakan kurang bayar. Yang terakhir ada sanksi administrasi berupa bunga apabila wajib pajak terlambat atau tidak membayar pajak yang sudah jatuh tempo pembayarannya. Lanjut kepada pembahasan selanjutnya adalah tentang penomoran surat tagihan pajak atau penomoran STP. Dalam penomoran surat tagihan pajak ada namanya nomor KOHIR. Nomor KOHIR adalah nomor unik yang tertera pada STP yang sama dengan penomoran SKP atau surat ketetapan pajak, di mana format urutannya adalah AAAAA, SREP BBB, SREP CC, SREP DDD, SREP EEE. Keterangannya adalah pada kode AAAAA adalah nomor urut dalam 5 digit. Misalnya 00303. Yang kedua adalah kode BBB, adalah kode jenis pajak. Misalnya 105 untuk PPH atau 106 untuk PPN. Yang ketiga ada kode CC, yaitu kode untuk tahun pajak. Misalnya 16 untuk tahun, berarti tahun pajaknya 2016. Yang keempat ada kode DDD, adalah kode KPP. Kode yang diterbitkan oleh KPP atau kode yang diterbitkan oleh kantor pelayanan pajak. Misalnya angkanya 060 menunjukkan KPP PMA 6 atau KPP penanaman modal asing 6, tingkat 6. Yang terakhir ada EE yang berarti tahun terbitnya STP tersebut. Jika tahun terbitnya adalah 2018, maka kodenya 18. Jika seluruh kode digabungkan, maka penomoran STP-nya adalah 00303 strap 105 strap 06 strap 060 strap 18. Lanjut ke pembahasan selanjutnya adalah jenis-jenis pajak. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, kita mengenal dua jenis SPT, yakni yang pertama adalah SPT masa, yang kedua ada namanya SPT tahunan. Yang pertama adalah SPT masa. SPT masa digunakan untuk melaporkan pajak dalam kurun waktu tertentu atau bulanan. Jenis pajak yang harus dilaporkan setiap bulan melalui SPT masa terdiri dari pajak penghasilan PPH pasal 21, pajak penghasilan pasal 22, pajak penghasilan pasal 23, pajak penghasilan pasal 25, pajak penghasilan pasal 26, pajak penghasilan pasal 4 ayat 2, pajak penghasilan pasal 15, pajak pertambahan nilai atau PPN, dan pajak atas penjualan barang mewah atau PPNBM. Yang terakhir ada pemungutan PPN. Yang kedua tadi ada namanya SPT tahunan. SPT tahunan adalah sesuai dengan namanya, SPT tahunan itu berarti bakal dilaporkan atau wajib dilaporkan setiap tahun atau pada akhir tahun pajak. SPT tahunan sendiri ada dibagi menjadi dua kategori. Ada namanya SPT tahunan perorangan, ada namanya SPT tahunan badan. SPT tahunan perorangan masih dibagi lagi menjadi 3 formulir. Ada yang SPT tahunan 1770, ada SPT 1770S, dan ada SPT
1770SS. Perbedaan antara tiga formulir SPT tahunan tersebut terletak pada yang pertama status kepegawaian seseorang, yang kedua sumber penghasilan, serta besar penghasilan wajib pajak setiap tahunnya. Formulir 1770 digunakan untuk wajib pajak yang berstatus pegawai dan memiliki sumber penghasilan lain. Sedangkan pegawai yang memiliki penghasilan yang kurang dari atau sama dengan 60 juta per tahun itu dapat menggunakan formulir 1770SS. Terus jika pegawai memiliki penghasilan lebih dari 60 juta, maka dia akan melaporkan SPT tahunannya dengan formulir 1770. Materi selanjutnya itu namanya penerbitan SPT. Berdasarkan pasal 14 ayat 1 UU KUP, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat tagihan pajak apabila yang pertama, pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar. Yang kedua, dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung. Yang ketiga, wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda atau bunga. Yang keempat, pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak tapi tidak tepat waktu. Yang selanjutnya, pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 13 ayat 5 UU PPN 1984 dan perubahannya. Selain satu, identitas pembeli sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 5 huruf B UU PPN 1984 dan perubahannya. Atau dua, identitas pembeli serta nama dan tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 5 huruf B dan huruf G UU PPN 1984 dan perubahannya. Dalam hal penyerahan dilakukan oleh PKP pedagang eceran. Yang selanjutnya, PKP melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak. Yang terakhir, PKP yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian pajak masukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 6 UU PPN 1984 dan perubahannya. Dan selanjutnya yaitu contoh perhitungan STP. PPh pasal 25 tahun 2008 setiap bulan sebesar 100 juta rupiah jatuh tempo tiap tanggal 15 bulan Juni 2008. Dibayar tepat waktu sebesar 40 juta. Pajak penghasilan dalam tahun berjalan kurang dibayar sebesar 60 juta. Atas kekurangan PPh pasal 25 tersebut diterbitkanlah STP pada tanggal 18 September 2008 dengan perhitungan kekurangan bayar PPh pasal 25 bulan Juni 2008 yaitu 60 juta. Bunganya 3 kali 2% kali 60 juta karena 3 itu menunjukkan 3 bulan dari Juni ke September, itu 3 bulan. 2% itu sanksi pajaknya, sanksi administrasinya. Karena dia itu kurang bayar, harusnya 100 juta, dia cuma bayar 40 juta. Terus dikali kurang bayarnya 60 juta, jadi 3.600.000. Nah, ini 3.600.000 nanti bakal ditambah sama kekurangan bayar PPh pasal 25 bulan Juninya. Nanti jumlah yang harus dia bayar berarti 63.600. Materi selanjutnya ada gambaran surat tagihan pajak. Seperti ini gambaran surat tagihan pajak. Sekian dulu dari saya. Itu aja. Terima kasih.